Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini kembali lagi ya, kita akan bahas dan bincang-bincang lagi tentang jurusan PG PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dan hari ini aku bakalan bahas tentang perbedaan kuliah di PG PAUD Universitas Terbuka dan di Universitas Negeri atau swasta. Tapi sebelum aku ke videonya, aku mau notice dulu, aku mau disclaimer dulu bahwasanya apapun yang aku sampaikan di video aku kali ini murni berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang berbeda pendapat dengan aku, bisa langsung share aja di kolom komentar ya. Dan kita akan sharing-sharing bareng supaya dari kita atau yang ingin kuliah supaya bisa paham kira-kira enaknya milih yang mana ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, langsung aja kita ke perbedaannya ya. Oke, untuk perbedaan yang pertama yang pastinya yaitu status universitas. Nah, kalau universitas terbuka itu bukan universitas swasta ataupun negeri ya. Jadi ada sendiri universitas terbuka gitu ya. Bukan termasuk universitas swasta ataupun negeri. Sedangkan kalau universitas swasta ya swasta, kalau negeri ya negeri. Ini jelas nanti akan ada sangkut pautnya atau ada berhubungannya dengan ijazahnya ya teman-teman. Oke, perbedaan yang kedua yaitu tentang jam kuliah. Nah, untuk jam kuliah ini merupakan salah satu perbedaan yang sangat mendasar dan sangat menonjol antara universitas negeri dan universitas negeri swasta ataupun universitas terbuka. Karena universitas negeri ini ya, karena universitas terbuka ini notabene untuk mahasiswa yang ingin kuliah sambil bekerja, jadi jam kuliahnya biasanya di weekend atau weekday gitu. Jadi di luar jam kerja gitu ya, di luar jam efektif. Sedangkan kalau di universitas negeri atau swasta itu biasanya jam kerjanya itu jam kuliahnya itu di waktu efektif atau biasanya hari Senin sampai hari Jumat. Bahkan biasanya kalau di weekend atau weekday itu biasanya libur mereka. Nah, tapi antara universitas swasta dan negeri itu biasanya lebih ketat universitas negeri ya teman-teman. Jadi universitas negeri itu biasanya sangat-sangat tidak fleksibel sekali. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada di kampus atau jadwal mata kuliahnya gitu. Kalau universitas terbuka itu sangat fleksibel. Jadi kayak waktu efektif itu kita bisa gunakan untuk bekerja. Terus saat waktu weekend atau weekday itu yang kerjanya saat kita libur kita gunakan untuk kuliah. Tapi tidak menutup kemungkinan universitas negeri, maksudnya saat kita kerja di universitas, saat kita kuliah di universitas negeri maupun swasta, kita juga bisa bekerja loh. Tapi mungkin pekerjaan yang kita tempuh atau pekerjaan kita tidak akan sesuai dengan jurusan kita gitu. Jadi kayak sedikit melenceng ya, kita mau bikin usaha apa, kita jaga kedai, jaga counter, jaga laundry, jaga toko dan lain sebagainya. Sekiranya itu waktunya gak benar-benar yang kerjanya itu fleksibel gitu, benar-benar harus fleksibel. Karena kalau universitas negeri itu biasanya tidak bisa diganggu gugat untuk kuliah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke perbedaan yang ketiga. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu tentang biaya kuliah. Nah, biaya kuliah ini merupakan salah satu komponen yang seringkali menjadi pertimbangan seorang mahasiswa dalam memilih kampus atau jurusan. Nah, banyak dari kalian pasti bertanya, Kak, biaya kuliah di UT sama di universitas negeri itu murahan mana ya? Gitu, pasti tanya-tanya kayak gitu. Nah, untuk jawaban aku sendiri, ini aku jawab tergantung ya teman-teman. Soalnya apa? Kalau di UT itu pun di UT memang murah ya teman-teman, tapi tergantung daerahnya. Kadang ada daerah yang memang murah di daerah satu dengan daerah yang lain itu biayanya berbeda. Nah, misalkan di daerah A sama daerah B itu biayanya juga berbeda gitu ya. Terus kalau di UT itu masih terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, biaya UKT itu kita akan masih bayar lagi. Kalau kita ujian kita bayar lagi. Kalau kita wisuda kita bayar lagi. Kalau kita ngambil ijazah pun itu bayar lagi sesuai dengan universitas di mana kalian tempat itu
daerah kalian tempat itu berada gitu. Bahkan kalau misalkan kita ngambil alma mater pun di situ biasanya juga kita akan disuruh untuk bayar lagi gitu teman-teman. Nah sedangkan kalau di universitas negeri itu biasanya sudah tercakup semuanya di dalam UKT gitu, jadi kayak langsung gitu loh sekaligus. Nah kalau misalkan di universitas negeri pun juga berbeda teman-teman, sesuai dengan jalurnya. Misalkan ada jalur yang kalian harus bayar pakai uang gedung atau uang pangkal, tapi kalau di UT kan nggak pakai ya, nggak pakai uang gedung, nggak pakai uang pangkal. Tapi kalau di universitas negeri ada jalur yang harus kita pakai uang gedung atau uang pangkal. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai uang gedung atau uang pangkal, kalian juga bisa pakai jalur yang lain, misalkan pakai SBMPTN atau SNMPTN. Nah kalau untuk jalur uang pangkal tadi itu biasanya di jalur mandiri gitu ya teman-teman. Nah untuk jalur-jalurnya sendiri di universitas negeri itu pun biasanya bayar UKT-nya pun berbeda-beda. Biasanya kalau di jalur SNMPTN, SBMPTN itu biasanya akan disesuaikan dengan gaji orang tua ya kan, ada golongan-golongannya gitu ya. Tapi kalau misalkan di mandiri itu biasanya langsung paten gitu, jadi jurusan ini bayar UKT-nya segini, uang pangkalnya segini. Jadi kalau di universitas negeri pun itu pun tergantung kalian masuknya lewat jalur apa, dan juga masuknya itu penghasilan orang tua kalian itu berapa, nanti akan diakumulasikan sendiri oleh pihak universitas gitu. Jadi kalau masalah biaya menurut aku tergantung ya, kadang tergantung, kadang juga bisa dikatakan murah, kadang juga bisa dikatakan murah di UT, kadang juga bisa dikatakan murah di universitas negeri. Oke, sekarang kita lanjut ke perbedaan yang keempat. Ya, yang keempat yaitu peserta atau mahasiswanya. Nah, kalau di universitas terbuka, peserta atau mahasiswanya itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat ya teman-teman, mulai dari yang muda lulusan SMA sampai dengan yang tua gitu, mulai dari yang muda sampai dengan yang tua, mulai dari pegawai sampai dengan ibu rumah tangga, mulai dari karyawan sampai dengan bos, itu bercampur jadi satu gitu. Jadi siapapun, berapapun usia kita bisa mendaftar di universitas terbuka ya kan. Tapi kalau di universitas negeri kita ditentukan usianya, jadi kita itu tidak boleh melebihi dari 3 tahun setelah kita lulus. Jadi benar-benar harus fresh gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau kita itu kerja terus disuruh menaikkan pangkat terus kita masuk ke universitas negeri, itu nggak bisa. Jadi kita harus masuk ke universitas terbuka. Siapapun, berapapun usia kita, jenjang apapun kita bisa masuk ke universitas terbuka. Misalkan kalian paket pun ya, kejar paket gitu ya, bisa kalian masuk di UT. Tapi kalau di universitas negeri tidak bisa. Oke, selanjutnya perbedaan yang kelima yaitu tentang sistem pembelajaran. Nah, kalau di universitas terbuka, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya itu adalah kelas untuk para karyawan atau kelas untuk apa ya, kelas untuk orang-orang yang biasanya sibuk untuk bekerja gitu, atau sibuk untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi benar-benar nggak bisa fokus untuk ke kuliahnya aja. Jadi untuk UT ini sistem pembelajarannya yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Biasanya dilakukan secara daring atau Zoom meeting atau Google Meet gitu. Jadi kayak melalui internet gitu teman-teman, atau melalui grup yang kita bisa bercakap-cakap dengan dosennya atau dengan narasumber atau pematerinya gitu. Tapi kalau universitas negeri itu kita pembelajarannya kebanyakan tatap muka ya, 90% itu tatap muka kecuali saat pandemi ya kan. Jadi kebanyakan itu tatap muka, jadi kita langsung sama dosennya. Jadi kita bisa berbincang-bincang langsung dengan dosennya, kita bisa tanya-tanya langsung dengan dosennya. Sedangkan kalau di UT itu pembelajarannya secara daring, karena memang untuk
para pekerja ya biasanya, jadi harus menyesuaikan gitu dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini juga kan cocok banget ya buat para pekerja yang sekiranya ingin kuliah lagi dan tidak mengganggu jam kerjanya ya kan, bisa menggunakan atau masuk ke dalam universitas terbuka karena memang pembelajarannya sangat fleksibel sekali. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, untuk pengalamannya jelas berbeda sekali ya teman-teman. Kalau menurut sisi pandang aku, kalau di universitas terbuka itu kan kebanyakan mahasiswanya itu bukan hanya sekedar ya. Biasanya itu mereka masuk ke universitas terbuka itu ngejar ijazah ya kan, yang harusnya pekerjaannya itu harus berijazahkan S1. Nah, tapi dia masih SMA atau masih kejar paket, dia harus menaikkan level pendidikannya. Jadi biasanya itu dia masuk ke universitas terbuka. Jadi benar-benar hanya fokus bekerja gitu. Tapi kalau di universitas negeri biasanya itu benar-benar apa ya, untuk kuliah gitu atau benar-benar mencari pengalaman. Jadi kayak pengalaman yang didapatkan juga berbeda. Kalau di UT biasanya organisasinya itu sedikit, bahkan terkadang mahasiswa itu tidak bisa untuk ikut organisasi karena mereka memang fokus untuk bekerja dan kuliah di waktu weekend, jadi nggak ada organisasi. Dan kayak relasi terhadap teman pun juga terbatas ya kan, karena biasanya mereka itu hanya bertemu secara daring atau online, atau mereka biasanya juga hanya bertemu pas waktu ujian aja, bisa kumpul-kumpul gitu. Jadi kayak pengalaman dan juga relasinya itu sedikit. Tapi kalau misalnya kita masuk ke universitas negeri, pengalamannya itu banyak sekali karena memang waktu kita itu benar-benar fokus untuk kuliah, berorganisasi, terus juga banyak temannya, kayak istilahnya benar-benar waktu kita itu 24 jam itu bisa digunakan di kampus gitu ya teman-teman. Mulai dari ikut lomba, organisasi, mengerjakan penelitian, mengerjakan proyek dengan dosen, dan juga kuliah gitu. Jadi benar-benar prakteknya juga banyak dan benar-benar waktu kita itu untuk kuliah, organisasi, dan juga berproses di dalam kampus gitu. Jadi jelas pengalamannya itu jelas berbeda. Oke, sekarang untuk perbedaan yang terakhir yaitu tentang waktu pendaftaran. Nah, kalau di UT waktu pendaftarannya itu tidak ada tanggalnya ya teman-teman. Biasanya kalau kita daftar itu nggak bisa langsung kuliah. Kayak misalkan kita mau kuliah PG PAUD di UT ya, kita harus menunggu kelasnya penuh dulu baru kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah gitu ya kan. Kita misalkan sekarang daftar, bisa aja tahun depan kita baru kuliah gitu. Kalau misalkan sekarang daftar bisa aja sebulan kita baru kuliah atau semester depan kita baru kuliah, karena memang menunggu kuotanya penuh. Kalau nggak salah sih biasanya satu kelas itu harus terdiri dari 20 orang dulu. Jadi kita harus nyari 20 orang. Kita sih nggak harus nyari ya. Terkadang memang sudah ada waiting listnya gitu loh. Jadi kita itu pokoknya intinya kita itu menunggu gitu loh. Jadi menunggu sampai kelasnya penuh baru kita bisa melaksanakan pembelajaran. Nah setelah itu kalau misalkan di universitas negeri sendiri, waktu pendaftarannya itu disesuaikan dengan saat siswa SMA lulus. Jadi kayak ada apa ya, ada tahun ajarannya lah istilahnya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya yang aku sampaikan tentang perbedaan kuliah di universitas terbuka dan juga perbedaan kuliah di universitas negeri ya kan. Di sini aku fokus ke UT sama universitas negeri ya, karena memang kalau swasta aku belum tahu dan belum paham seperti apa. Kayaknya sih sedikit sama universitas negeri ya kan, tapi jelas berbeda dengan universitas terbuka. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya tentang perbedaan universitas terbuka dan juga universitas negeri. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau ada atau mungkin kalau kalian yang punya pendapat lain dengan aku,
bisa langsung aja share-share di kolom komentar supaya nanti orang lain atau ada mahasiswa yang pengen daftar di UT atau UPTN bisa mendapatkan informasi dari kita semua. Oke, sampai sini aja. Terima kasih udah lihat video aku. Jangan lupa like ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.